Selamat datang Bapak Ibu di video tutorial LMS Live Unpad versi terbaru. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan gradebook di dalam sebuah course. Sebelum kita mulai lebih jauh, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan edit mode yang berada di ujung kanan bawah layar Bapak Ibu sekalian. Lalu, setelah Bapak Ibu membuka course yang Bapak Ibu ingin buka, silakan Bapak Ibu pergi ke grades. Lalu, Bapak Ibu akan berada di laman gradebook yang mana defaultnya seperti yang ada di layar. Bapak Ibu memungkinkan melihat nilai para mahasiswa yang mengikuti course Bapak Ibu sekalian secara individual atau secara menyeluruh. Di sini secara default Bapak Ibu ditampilkan secara keseluruhan. Namun jika Bapak Ibu ingin melihat untuk single view atau mahasiswa tertentu, Bapak Ibu dapat klik tanda bulat 3 yang berada di kanan dari nama mahasiswa yang Bapak Ibu tuju. Lalu klik single view for this user. Lalu Bapak Ibu akan langsung dialihkan ke laman single view untuk melihat report dari mahasiswa yang Bapak Ibu pilih. Di sini kita akan kembali lagi ke laman gradebook. Lalu, Bapak Ibu dapat juga melihat tampilan grader report untuk grup tertentu yang telah Bapak Ibu buat. Misalkan, di sini saya sudah membuatkan grup tutorial, maka nanti laman akan refresh dan hanya akan menampilkan mahasiswa yang masuk ke dalam grup tutorial, yaitu mahasiswa student 01. Jika kita balik lagi, maka akan balik lagi ke tampilan all participants. Bapak Ibu juga dapat mencari mahasiswa berdasarkan inisial nama, di mana Bapak Ibu dapat ke filter by name. Lalu di sini Bapak Ibu dapat memilih first name yang Bapak Ibu inginkan ataupun last name yang Bapak Ibu inginkan. Lalu Bapak Ibu dapat klik apply. Lalu di sini saya akan membawa Bapak Ibu ke tampilan dari penilaian yang ada di sebelah kanannya. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melihat nilai-nilai dari setiap instrumen penilaian Bapak Ibu berikan untuk setiap babnya, lalu juga apabila Bapak Ibu membuat sebuah kategori gitu ya, otomatis akan dirata-ratakan oleh sistem Moodle. Lalu sini apabila kita beralih ke not edit mode gitu ya. Jika mahasiswa mendapatkan nilai di bawah standar kompetensi, di bawah KKM atau ya nilai yang Bapak Ibu telah tentukan sebagai nilai minimal untuk kelulusan, maka otomatis akan menampilkan warna merah atau ada tanda X untuk apapun tipe instrumen penilaian yang Bapak Ibu berikan. Apabila mahasiswa berhasil lolos melebihi standar kelulusan, maka nilai yang ada akan berwarna hijau dan juga ada tanda centang hijau. Bapak Ibu akan saya bawa untuk melihat lebih jauh laman gradebook, di mana Bapak Ibu dapat klik tombol grader report, lalu Bapak Ibu akan diberikan beberapa opsi view, setup, dan juga more. Pertama, kita akan ke grade history terlebih dahulu. Di sini, Bapak Ibu dapat menelusuri riwayat penilaian yang Bapak Ibu lakukan ataupun misalnya second teacher ataupun grader. Misalkan saya akan ya tanpa filter apapun gitu ya. Sini Bapak Ibu dapat menelusuri dengan batas waktu tertentu gitu ya. Date from tanggal berapa, lalu juga sampai tanggal berapa. Lalu dapat disesuaikan juga dengan all graders-nya atau grader tertentu, lalu grade itemnya seperti itu, instrumen penilaian mana yang Bapak Ibu mau lihat, lalu juga dapat select users. Nah, di sini misalkan saya akan melihat secara keseluruhan, di mana di sini Bapak Ibu diberikan tampilan benar-benar rinci berdasarkan date and time,
dari tanggal dan juga waktunya, siapa yang menilai, dan misalkan ya kita melihat, di sini, mahasiswa Adelia Aprilin Mariani. Sebelumnya, mahasiswa ini belum, menyelesaikan tugasnya dan juga belum dinilai tugasnya. Lalu di atas ini nilainya sudah di-input gitu ya oleh grader, lalu juga ya terbaca seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan, ke laman overview report, di mana di sini Bapak Ibu dapat memilih, grup yang Bapak Ibu ingin tuju, atau langsung ke user yang Bapak Ibu inginkan. Dan juga akan menampilkan nilai dari keseluruhan yang sudah dirata-ratakan. Kita akan beralih ke laman single view. Ya, di single view ini, tadi seperti yang, sedikit, sudah di-spill di awal, bahwasannya, di single view ini akan menampilkan informasi nilai dari mahasiswa tertentu atau satu orang mahasiswa. Di sini akan menampilkan semua informasi nilai dari mahasiswa yang bersangkutan untuk setiap instrumen penilaian yang telah dikerjakan dan juga telah dinilai dalam sebuah course. Lalu kita akan beralih ke grade summary. Di grade summary, Bapak Ibu akan ditampilkan nilai rata-rata untuk tiap instrumen penilaian yang Bapak Ibu telah buat yang ada di sebuah course. Jadi, misalkan untuk assignment tugas mata kuliah 1 nilai rata-ratanya adalah 87,5, seperti itu. Lalu kita akan beralih ke setup. Sebelum itu ada satu hal di sini, laman terakhir dari opsi menu view, yaitu user report, di mana user report ini sama halnya seperti single view. Jadi kita akan lewati saja. Kita akan ke setup, ke gradebook setup. Nah, di sini di gradebook setup, Bapak Ibu memungkinkan untuk menyesuaikan format tampilan untuk nilai, bobot, dan juga kategori. Jadi di sini Bapak Ibu dapat mengatur letak dengan mengklik tanda move, lalu dapat mengatur pembobotan, lalu juga dapat mengatur format tampilan nilai. Jangan lupa untuk Bapak Ibu setelah melakukan semua pengeditan itu save change. Kita akan beralih ke setup selanjutnya, yaitu adalah course grade settings. Di mana di sini Bapak Ibu dapat menyesuaikan visabilitas peringkat, umpan balik, persentase, dan bobot nilai. Di mana di sini juga Bapak Ibu fokusnya menyesuaikan tampilan untuk Bapak Ibu sebagai teacher ataupun grader, lalu juga untuk menyesuaikan tampilan user report atau tampilan di mahasiswa. Tuh, apakah Bapak Ibu akan show rankingnya mereka dan lain sebagainya. Lalu kita akan beralih ke opsi laman terakhir dari setup, yaitu adalah preferensi, di mana di ini Bapak Ibu diberikan opsi kustomisasi untuk lamporan nilai, termasuk menampilkan atau menyembunyikan perhitungan dan kolom tertentu. Ya, di sini ada bagian show atau hide toggles, special rows, dan generals dengan masing-masing settings yang dapat Bapak Ibu atur. Kita akan ke bagian terakhir, yaitu adalah more, di mana di sini Bapak Ibu kita akan ke laman scale atau skala, di mana Bapak Ibu dapat menyesuaikan format penilaian berupa skala. Jadi Bapak Ibu dapat mengatur bobot penilaian skala. Lalu kita akan pergi ke laman grade letters, di mana di sini Bapak Ibu dapat menentukan huruf nilai beserta nilai numeriknya dari rentang berapa sampai rentang berapa. Lalu kita akan ke import export. Ya, di sini kita akan ke laman impornya saja, di mana di sini intinya dari laman import dan ekspor ini memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan proses import dan ekspor data nilai untuk pencatatan dan pelaporan. Seperti itu. Nah, kita akan kembali ke grader report. Laman gradebook ini pada akhirnya sangat-sangat membantu Bapak Ibu untuk melakukan penilaian secara menyeluruh. Lalu di sini juga apabila Bapak Ibu ingin ke
suatu instrumen penilaian tertentu, Bapak Ibu langsung bisa klik instrumen penilaiannya itu. Misalnya di sini saya ingin, pergi ke kuis Live 1, maka otomatis akan dibawa ke kuis Live 1 dan Bapak Ibu dapat mengatur Live 1 tersebut. Jadi laman Gradebook sangat-sangat udah integrated dengan semua hal yang Bapak Ibu masukkan di laman dashboard. Sekian untuk video tutorialnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.